complicated when it hurts. Oke, halo semua. Akhirnya sampai kita di seri kelima, yaitu di GP Prancis di sirkuit Lemang. Dan hari ini di klasemen poin kita masih ada di posisi 2 dengan jarak hanya 6 poin dari Alex Rins. Karena kemarin si Rins jatuh, tapi sayangnya kita nggak bisa meraih posisi pertama. Makanya kita nggak bisa untuk ngegeser puncak klasemen dari pembalap Suzuki, yaitu Alex Rins. Tapi nggak masalah karena masih ada seri Lemang dan juga 15 seri lagi yang bakal kita lewati nanti untuk mengakhiri musim ke-8 atau last season karir MotoGP 20. Luar biasa banget, Marquez ternyata bisa start dari posisi pertama. Ini luar biasa banget di cuaca hujan di Lemang Grand Prix. Akhirnya Marc Marquez kembali ke awal mula. Dia tampil mendominasi di setiap balapan dan akhirnya di Lemang kali ini dia bisa meraih pole. Tapi sayangnya kita di sini nggak bisa start dari posisi paling depan. Dan kita bakal start dari posisi ke-12 atau posisi paling terakhir di sesi kualifikasi kedua. Gimana nggak susah, ini kan cuacanya basah banget, makanya kita perlu beradaptasi dengan Aprilia RSGP yang emang kita masih belum tahu start terbaiknya di cuaca hujan. Dan akhirnya sampailah kita untuk sesi race MotoGP Prancis. Dan dengan cuaca yang sangat lebat, apakah hari ini bakal ada kejadian yang nggak mengenakan seperti crashnya AI atau mungkin crashnya kita sendiri. Tapi semoga aja semuanya nggak ada yang crash, karena kita harus berusaha untuk tampil baik supaya bisa menghemat sedikit untuk biaya reparasi motor kita kalau kita crash cuy. Karena biasa kalau motor MotoGP crash tuh biayanya mahal banget, bahkan butuh sampai miliaran loh. Oke, kali ini Marc Marquez start dari pole. Jadi buat yang kemarin suka protes kenapa kok Marquez dibikin nerf banget, itu bukan salah gue cuy. Itu yang bikin adalah moddernya, yang ngebikin AI atau skill dari Marc Marquez tuh dibikin belakang. Karena emang dulu ini kalau nggak salah masih ada sangat poinnya sama Stefan Bradl yang masuk ngegantiin Marquez di musim 2020. Makanya Marquez di sini masih menggunakan AI atau skill dari Stefan Bradl yang suka di belakang. Tapi hari ini Marc Marquez udah ngebuktiin bahwa dia emang layak kembali di baris depan. Wadidaw, kalian dari Rio start dari posisi 12. Dan hingga saat ini kita masih belum memiliki setup yang cocok buat balapan wet race. Tapi kita cuma main di kompon ban aja, yaitu soft dan soft. Karena kalau pakai soft medium, supaya nggak terjadi lagi yang dulu-dulu di mana medium itu kalau pakai balapan hujan itu suka banget yang namanya spin. Karena kurangnya grip untuk balapan track yang basah, makanya ban belakang bakal muter terus hingga akhirnya banyak panas dan tahu-tahu udah habis aja. Jadi mending pakai soft aja yang lebih jelas gripnya dan juga lebih emang paling leket sama track yang lagi basah di hujan. Kalau gitu dan ini persiapan MotoGP Lemang Grand Prix seri ke-8 di last season MotoGP 20 kemarin. Oke, here we go. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk Lemang Grand Prix 2021 seri kelima and on the way. Mengejar Jack Miller ke posisi ke-11, bisa ke Aprilia RCB overtaking Maverick Vinales dari si kanan di first corner. Perlahan masuk ke overtaking Pol Espargaro dan akhirnya Johan Zarco dari si kiri tak ke Valentino Rossi. Overtaking dari Johan Zarco kali ini ya Bas, dan ini crash di belakang. Kita bertemu kembali Johan Zarco mengejar Taka Kinagami. Duo Yamaha Franco Morbidelli Valentino Rossi. Kita overtaking dan akhirnya nice move Fritz. Akhirnya kita bisa mengambil posisi keempat secara langsung. Kali ini Taka Nagami, nampaknya Taka kembali merangsak seperti kemarin GP Jerez. Semoga aja Taka nggak sampai main brutal yang kemarin kita sempat kewalahan ngadepin si Takaki Nakagami. Dan Alex Rins, Joan Mir, Marc Marquez, duo Suzuki, satu Honda mengisi tiga besar untuk posisi untuk baris depan di sini di lap pertama sektor ketiga. Lalu ke-6, gap dengan Rins cukup rapat, masih sangat bisa untuk kita menang di sini karena masih ada 6 lap lagi yang ada di depan. Oke, masuk ke Cikain tepatnya di tikungan 9 dan ke-10. Semakin rapat dengan Rins ini, bakal kita overtaking Rins untuk sektor terakhir mampu ke RSGP dengan Rins Rio merangsak baris terdepan MotoGP Lemang Prancis. Berhubung sekarang ini poin kita udah makin rapat sama Alex Rins, jadi kita harus bisa untuk tampil bagus dan mengisi posisi pertama agar kita bisa menjadi pemimpin klasemen. Wadidaw. Oke, nampaknya Rins terlihat ke belakang dan di final corner
Menuju lap kedua, Marc Marquez masih menjalani the way yaitu MotoGP Prancis dan masih belum terkalahkan. Kita overtaking Alex Rins masih mengejar dari segera dan akhirnya nice move Rins di high speed corner. Perlahan Alex masuk, kembali berduel. Di tikungan kedua, di first chicane, Alex Rins berhasil memfight back tadi Rins Rio dengan Aprilia RSGB. Dan kali ini nampaknya Rins tampil kuat sekali. Apa karena mungkin Alex Rins emang sengaja dia mau ngalangin kita? Tapi wajar, kita nggak ada yang mau kalah cuy. Makanya si Alex Rins tampil kuat banget tadi dan bisa melawan kita kembali. Dan kali ini cukup melebar dan semoga aja di akselerasi kita bisa mengejar Suzuki. Dan kali ini mencoba slip trim jauh lagi, tapi tenang aja masih ada tikungan di depan. Kita overtaking Alex Rins di entry corner. Akhirnya tikungan ke-8 keluar kembali di track lurus. Semoga saja kita bisa mengejar dengan cara slip trim, mencuri angin dari Alex Rins. Kita overtaking sekarang bagus sekali di top speed, kita overtaking Suzuki. Dan di entry corner tikungan ke-9 kita sudah berhasil menggeser Rins dan tembus ke posisi 3. Misalnya fokus mengejar Joan Mir di posisi 2 dan Marquez yang ada di posisi pertama. Luar biasa dengan gap 0,1. Nampaknya Alex Rins di belakang masih cukup rapat untuk bisa membayang-bayangi. Tapi si Rins kembali masuk di segeri. Luar biasa rapat sekali. Hati-hati. Keep focus, keep fighting. Semoga saja kita di lap ketiga bisa ngejauhin Alex Rins tepatnya di first corner, yang mana itu adalah tikungan cepat yang Aprilia juga udah melek di situ. Kali ini Marquez masih menjadi fast lap dan menjadi list 2 sementara. Semoga saja Joan Mir bisa menggeser Marc Marquez agar si Marquez nggak berada di posisi pertama. Dan semoga aja Aprilia penalti 0,2. Astaga, tadi penalti banget malah kena penalti ya ampun. Ya udah nggak apa-apa, kita hari ini fokus aja. Kita nggak boleh sampai mental down gara-gara kita kena penalti, karena ini hanya sebagai tantangan aja untuk semakin kencang dan bisa ngejauhin Alex Rins serta mengejar Joan Mir juga Marquez yang ada di posisi pertama. Kita malah ngelebar, astaga. Baru aja dibilangin malah kita udah kena mental down cuy. Ya parah banget dah. Oke, nggak apa-apa, masih ada 4 lap lagi. Kali ini nampaknya Rins masih membayang-bayang kita. Semoga aja di track terus kita bisa dekat Joan Mir, yang mana kita masih cukup kuat di entry corner juga. Hingga saat ini ternyata udah ada pembalap yang tadi di mana si Enea Bastian ini crash di lap pertama di waktu awal mula kita start. Tapi kayaknya kalau menurut gue sih nggak cuma si Bastian ini crash, tapi ada lagi yang lain. Soalnya di sini tuh biasa kalau crashnya nggak kontak ya pasti ngelebar ke rumput. Tapi di sini kan di lapang itu nggak ada, atau lebih tepatnya belum pernah terjadi adanya pembalap yang crash gara-gara terlalu ngelebar. Beda sama kemarin di GP Jerez, yang mana kemarin tuh banyak banget pembalap crash gara-gara terlalu ngelebar dan akhirnya mereka menginjak pasir dan juga rumput yang ada di tepi aspal. Oke, lap keempat dan Marquez masih menjadi fast lap sekaligus the way untuk MotoGP Prancis di tikungan kedua. Kali ini bisakah Aprilia RSGB mendekati Joan Mir di entry corner? Dan nampaknya udah bisa. Makin ada kepercayaan bahwa kita bisa menang di sini. Apalagi masih ada beberapa lap lagi mulai lap keempat hingga lap ke-7 nanti. Tapi kita nggak boleh terlalu sesumbar. Kita masih ada perjuangan lagi yang belum terselesaikan, itu menang di GP Le Mans. Kali ini Joan Mir cepat sekali hingga sekarang di tikungan ke-7. Dan hari ini buat kalian yang suka protes kenapa si Marquez dibikin nerf banget, dan hari ini si Marquez udah bisa ngebuktiin bahwa dia masih bisa tampil di depan dan layak menjadi seorang juara. Makanya kali ini kita Joan Mir hingga Alex Rins gak ada yang bisa untuk ngedeketin Marc Marquez yang ada di posisi paling depan. Ini perjuangan banget cuy, asli. Waduh, oke. Menuju entry corner, kita overtaking Joan Mir dan melebar, astaga. Kita menghindar tadi agar nggak sampai nabrak, malah kita ngelebar dan akhirnya kita nggak bisa untuk overtaking Joan Mir di kesempatan peluang tadi yang sangat-sangat emas bagi Rins Rio. Tapi di final sektor nampaknya si Joan Mir makin rapat. Kita bakal bisa mendekati Joan Mir di sini. Semoga aja kita nggak sampai crash. Semoga aja di final sektor di terakhir kita bisa memiliki tumpuan yang bagus untuk mengejar di top speed nanti di tikungan pertama yang ada di penghujung track lurus kali ini. Oke, lap kelima malah ketinggalan jauh sama Joan Mir. Kali ini keep focus, keep fighting menuju high speed corner di depan.
menjelang first G-Guide. Overtaking Juan Mir dari kiri dan sayangnya kita belang lebar. Yang berarti kita nggak bisa untuk mengovertaking Juan Mir tadi di tikungan ketiga. Tapi tenang aja, masih ada 3 lap lagi. Lap kelima, 6 dan ke-7. Semua saja kita bisa memiliki peluang yang bagus agar sanggup mengalahkan Alex Rins dan bisa menggeser Rins di puncak klasemen nanti, tepatnya setelah garis finish kita lewati. Dan di tikungan ke-7 kembali merangsak perlahan kati Juan Mir, cukup late braking bagi Rins Rio. Keep fokus, keep fighting, akselerasi high speed corner menuju track lurus dan menuju entry corner tikungan ke-8. Kita bakal late braking di sini, kita tarik tuas, kita late braking, kita hard braking from Rins Rio dan akhirnya mendekati Juan Mir. Kali menang race. Astaga, ya bener aja dong ini. Wah, sayang banget cuy. Oke, Johan Zarco. Aduh, ini yang ada poin kita malah ngejauh dong. Oke, fokus mengejar Johan Zarco itu overtaking dari si kiri. Di Cikain kali ini, mendekati Fabio Quartararo. Kembali ke kanan kali ini. Wah, Johan Zarco malah nabrak kita. Aduh, crash 2 kali cuy. Astagfirullah malam isu. Wah ini, waduh, gawat. Ini Petrucci malah nabrak kita. Wah, gokil. Ih, Bastian ini. Wah, Espargaro. Wah, ya ampun, kita masa iya sih. Kita crash 2 kali sama kayak di akhir musim lalu. Kita hari ini hanya bisa untuk berada di posisi 20. Kita ini aja menurut kita udah crash parah banget. Kemungkinan kita kalah itu sangat-sangat besar sekali lah pastinya. Tapi kayaknya kita bakal tergeser nih, karena ini motornya udah gak enak. Kita udah damage-nya moderate banget. Maksudnya udah merah tadi, kemudian motor kita juga udah rusak fairingnya sebelah kanan. Makanya kayaknya kita hari ini sangat-sangat terpuruk banget cuy. Aduh, malah tersesat dah. Nah, kali ini, Bastian ini malah overtaking Rins Rio. Supaya dia gak enak banget cuy. Ini motornya udah gak enak buat nikung. Apalagi akselerasi yang ada kita malah keteteran banget. Kayaknya hari ini kita udahlah pasrah aja lah ya. Dan Lorenzo Savadori akhirnya 2 Aprilia bertarung di posisi paling terakhir. Sanggup gak Savadori berkati Rins Rio yang mana kita berdua kali ini menggunakan motor yang sama yaitu RSGP, cuman beda fairing aja sih. Kita fairingnya rusak sedangkan Savadori masih utuh kayaknya ya. Nah, kali ini memakai sayangnya bakal leluasa banget karena kita udah nggak ada di belakangnya si Juan Mir. Makanya memakai bakal mengunci kemenangan dan kita malah lebar dong. Ya ampun. Dan Savadori kayaknya bakal mengovertaking Rins Rio di sini. Tanya bener aja, kita masih duel nih sesama Aprilia Joy. Oke, menuju entry corner. Ini motornya nggak enak, udah nggak stabil, udah gampang belok sendiri cuy. Nah, kali ini Savadori kembali merangsak di posisi ke-21. Perduel untuk posisi paling terakhir antara kita sama Savadori. Siapa yang bakal menang di sini? Dan ternyata kita lah yang menang karena kita udah berada di posisi paling belakang, karena di posisi 23 kayaknya udah nggak ada ya. Oke, Marquez menjadi list the way. Luar biasa akhirnya. Kebangkitan Marquez di GP Lemang menunjukkan bahwa Honda masih layak untuk bertarung demi juara dunia di musim 2021. Dan final lap MotoGP Prancis, keep focus, keep fighting bagi Savadori dan juga bagi Marquez. Hari ini gak tau kenapa gue hari ini kayak mendukung banget si Marquez supaya menjadi juara. Mungkin karena emang si Marquez kemarin dari seri pertama gak pernah nongol dan dia dibikin nerf banget sama motornya. Tapi kali ini dia udah beruntung, ternyata si Marquez masih bisa tetap berkuat di GP Le Mans. Apalagi di belakang ada 2 Suzuki, yang mana Suzuki lagi masa kuat-kuatnya nih. Jadi kayak hari ini tuh di musim 2021 malah kayak ngelihat Suzuki sebagai Yamaha, apalagi sponsornya Suzuki makin banyak loh. Ada juga Monster Energy yang menjadi sponsor kedua dari pabrikan Suzuki. Kita hari ini yang penting finish aja udah bersyukur banget, jadi kita nggak boleh sampai crash lagi, karena kalau kemungkinan kita crash kita mungkin udah nggak bisa kembali untuk lanjut balapan karena udah damage-nya parah banget dan membuat kita motornya udah rusak parah cuy. Oke, menuju track lurus. Dan kali ini motor kita pokoknya kalau GP20 kita udah ngerusakin fairing sebelah, itu motor kita nggak bakal seimbang. Jadi ketika di track lurus kita motornya bakal suka ngarahnya itu nggak jelas cuy. Jadi karena mungkin nggak stabil ya aerodinamiknya, makanya motornya suka belok sendiri ke kiri atau mungkin ke kanan. Nah, karena di final sektor akhirnya Marc Marquez berhasil menangi GP Le Mans bersama Honda Repsol. Nah, kali ini saatnya Rins Rio finish di posisi paling terakhir, maksudnya posisi 22. Marquez crash. Ini tumben banget udah finish kok si Marquez crash ya.
Tapi yang penting Marquez sudah bisa menjadi juara dunia dan kita bakalan milih. Dan ini dia malah bablas, astaga. Alah, gak apa-apa lah, kita udah pasrah aja lah ya. Nasib. Ini Marquez di mana? Gak ada, cu. Ini gak ada Marquez di depan. Loh. Bisa-bisanya pemenang GP Lemang kali ini si Marquez malah nggak ada di depan. Ini gimana caranya coba? Jangan-jangan dia crash. Dan ternyata bener aja NC. Gila cu. Ini ngapain sih Marquez? Aduh, ini kayaknya ngebug sih ini. Ini pasti ngebug cuy. Nih lihat nih, ini kita masuk di mode replay cam. Tepatnya untuk ketika si Marquez sudah finish. Dan ini Marquez beneran dia finish posisi pertama. Dia bisa untuk menjadi pemenang. Dia udah selebrasi. Lihat nih, selebrasi kan. Tapi anehnya tadi si Marquez sempat crash juga ketika udah untuk perayaan selebrasinya. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba si Marquez tuh dibikin di posisi paling belakang. Masih di posisi belakang paling kedua. Lihat nih, ini malah kayak si Marquez didiskualifikasi gara-gara dia nggak bisa nyelesain waktu putaran terakhir ketika udah mau selebrasi. Ya ampun, gini banget dah. Ini paling kejam banget kalau misalkan ada di dunia permotoGP yang ada di dunia nyata. Kasian banget ya, udah finish posisi pertama malah ternyata si Marquez didiskualifikasi cuy. Aduh. Jadi sayang banget si Marquez gak bisa untuk meraih posisi pertama. Dan posisi pertamanya si Marquez itu sirna kayak aduh tenggelam cuy. Kayak di PHP-in coba. Nah kali ini di 3 Aprilia gak ada yang bisa untuk tembus ke 10 besar dan hanya finish di posisi 16, 20 dan juga 21. Ya ampun. Dan Juan Mir menang. Sementara itu untuk poin kita klasemen, kita berada di posisi keempat, kita turun 2 posisi gara-gara kita nggak bisa finish dengan sangat bagus. Makanya kali ini Quartararo, Valentino Rossi bisa menggeser Aprilia. Dan kali ini ternyata antara Quartararo, Rossi sama Rio itu jarak poinnya cuma 1 aja, yang berarti 3 pembalap ini sangat-sangat sengit banget pertarungannya hingga saat ini di seri Lemang. Tapi sama Alex Green udah jauh banget cuy. Tapi tenang aja, masih ada 15 seri lagi yang bakal kita lewati yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi juara dunia bersama Aprilia, meskipun kemungkinannya sepertinya agak susah. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.